Alhamdulillahil qawi subhanahu al-wadi burhanuh al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa adim wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, wilayahnya, taufiknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semua itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati para asatidzah, para sepuh, para bapak, para ibu hadirin wal hadirat. Sebelum kajian yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Insyaallah Muhammad Lukman tentang al-wadah al-warok saja, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, terkhusus untuk sanak pemilik kita yang sedang sakit dan orang tua kita, sanak pemilik kita, terkhusus warga Pilar dan Butol yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan semoga Allah menerima segala amal baiknya, kuburnya dijadikan roh min riyadil jannah. Ila hadratin sallallahu alaihi alamin wa syafi'ina lil muslimin sayyidina al-anbiya wa khairil khalqi ajma'in habibina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita dengar kajian yang disampaikan oleh guru kita. Tafadhol alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir beribadah. Semoga ibadah yang kita lakukan senantiasa dicatat sebagai sebuah kesalehan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ini suaranya baru pulang konser nih. Jadi tidak seperti yang biasa. Saya tenggorokan flu batuk. Melanjutkan materi yang lalu. Kalau tidak salah materi yang lalu saya topik kita itu al-wala ya, al-wala, loyalitas. Loyalitas yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu kalau tidak salah ya, saya sempat menyinggung tentang bahaya yang ditimbulkan ketika
loyalitas itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas itu karena gini, ada satu ayat dalam surat Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum." Surat An-Nahl. Yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Loyalitasnya adalah loyalitas ganda. Loyalitasnya ganda. Di satu sisi dia loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain juga dia berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Jadi kata Allah Ta'ala, kamu tidak akan mendapati keimanan dalam diri orang tersebut apabila loyalitasnya itu ganda, ya, atau berkasih sayangnya, kesetiaannya itu adalah di satu sisi dia setia kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi dia juga setia kepada musuh-musuh Allah. Kata walau kanu aba'ahu wa abna'ahu wa ikhwanahu wa asyiratu, meskipun yang dia berkasih sayangnya itu adalah ya kepada bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka. Berarti loyalitas itu seperti itu. Nah, secara institusi ketika pemimpin muslim, pemimpinnya muslim, taat secara ubudiyah, secara ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia juga loyal, bermesra-mesra, berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Kasih Allah. Dan ketiga ya. Di satu sisi seperti itu. Maka secara institusi maka kita lihat dampak apa? Keburukan yang terjadi ya, dalam kasus misalnya Palestina itu kan dikelilingi negara-negara muslim semua, negara-negara yang semuanya penduduknya, entah itu penduduknya, masyarakatnya, itu adalah pemimpinnya, ada pemimpinnya beragama Islam, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah lagi-lagi bicara masalah loyalitas. Bagaimana sejarah terbentuknya negara-negara karena ketika mereka dijajah oleh Barat, lalu kemudian negaranya dipecah-pecah, lalu kemudian kemerdekaannya dibagi lagi, kemerdekaannya dikasih. Siapa yang dikasih untuk memimpin? Itu adalah para tokoh-tokoh lokal di antara ya, negara-negara muslim tersebut. Saya terbentuklah negara-negara monarki. Kekuasaannya turun-temurun dari bapaknya, anaknya turun seperti itu. Apa konsekuensi daripada ya, pemberian kemerdekaan dalam bentuk negara monarki ketika itu? Loyalitas. Jadi meskipun secara kenegaraan dia adalah negara yang merdeka, tetapi secara loyalitas itu mereka berikan kepada penjajah yang pernah menjajah mereka. Oh, ada negara yang bukan monarki, tetapi loyalitasnya sama juga. Ya, ke Amerika juga, Pak, Mesir. Contoh negara demokrasi Mesir. Negara demokrasi yang APBN-nya itu ditopang dari bantuan Amerika. Muncul loyalitas lagi. Loyalitas yang diberikan
sebuah institusi besar yang katakanlah negara, pemimpinnya yang loyalitas diberikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin ada kebaikan dalam konteks bagaimana membela Palestina yang secuil begitu terhadap negara-negara sekitarnya dengan negara muslim sekitarnya, tidak ada dukungan, tidak ada perhatian. Itu bahaya daripada ketika seseorang itu ya, memiliki loyalitas ganda. Kita sekarang belajar tauhid. Ya, tauhid salah satu daripada bahasan daripada tauhid itu adalah bagaimana loyalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamu tidak akan mendapatkan keimanan dalam diri orang tersebut, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir. Loyalitas itu double. Jadi ini bukan hanya harus dipraktekkan kita sebagai seorang individu, tetapi bagaimana praktekkan sebagai sebuah kelembagaan yang lebih besar, apalagi sebuah negara yang membawa amanah daripada rakyatnya loyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pemimpinnya maka tidak akan kita mendapatkan kebaikan ketika loyalitas itu diberikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, "Awsaqu ural imanil mawalatu fillah." Ikatan iman yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mu'adatu fillah. Ya. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Engkau bermusuhan, terpaksa bermusuhan. Landasannya memusuhi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu, engkau mencintai sesuatu, mencintai dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bughdu fillah, engkau membenci sesuatu, bencimu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada permusuhan yang muncul dalam diri kita itu karena permusuhan semata muncul dari hati. Tidak ada kecintaan yang kita berikan kepada siapa saja, kepada siapapun, termasuk kepada istri dan anak sekalipun. Yang cinta itu adalah cinta muncul dari hati sendiri. Terima kasih. Dan tidak ada kebencian kita kepada seseorang, kepada sesuatu itu. Kebencian itu adalah dari hati sendiri. Nggak boleh. Ketika kita bermusuhan kepada orang, landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, itu landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci seseorang itu, benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Membenci perbuatannya, landasannya bukan karena sentimen pribadi, tetapi kebencian itu adalah bencian karena Allah Subhanahu wa taala, loyalitas. Karena itu ada contoh ya. Dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Contoh dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bainakum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minuna billahi wahda." Ayat seperti ini berulang hanya 2 kali dalam surat yang sama. Kedua-duanya karena ini ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mencontoh kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka secara otomatis juga menjadi pengikut. Karena itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu menjadi sebuah referensi utama dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam konteks tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala adalah qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat contoh utuh, contoh suri tauladan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama orang-orang yang bersamanya. Yang tersebut orang bersamanya itu adalah Hajar, Ismail alaihissalam, orang-orang yang soleh bersama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, contohlah dia. Ya. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin disampaikan kepada kita terkait dengan mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari sekian banyak contoh-contoh yang Allah ajarkan kepada kita kepada Ibrahim. Karena kita tahu bahwa mencontoh Nabi Ibrahim salah satu mencontoh apa? Penyelenggaraan ibadah haji mencontoh Ibrahim. Dalam hal menyembelih hewan kurban mencontoh Ibrahim alaihissalam. Apalagi berkhitan gitu, mencontoh Nabi. Contoh. Tapi ada lagi contoh ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada kita. Ini konteks yang lain. Konteksnya konteks loyalitas. Konteks loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, "Idz qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum bainana wa bainakum adawata wal baghdha abada." Kata Ibrahim, ketika mereka berkata, Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengingkari terhadap diri kamu. Dan nyata permusuhan kami dengan kamu. Gitu. Masih hatta ya selamanya ya kan bermusuhan kami dan kami, saya berlepas diri dari kamu, saya dengan kamu yang adalah musuh yang atas selama-lamanya sampai kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja baru temenan. Temenan maksudnya loyalitas ya, loyalitas kita baru bisa sama-sama akrab, sama-sama bareng-bareng. Pokoknya punya kamu, punya saya, pokoknya kita teman yang akrab sekali, setia kita gitu ya, bestie gitu kan, kira-kira seperti itu. Jika kamu telah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Dalam konteks Allah Subhanahu wa taala kata qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah ada contoh suri tauladan bagi kalian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam konteks keimanan itu kayak begitu. Buat kita ini berat sekali ya. Dalam konteks pergaulan keseharian, di dalam konteks pluralitas, dalam konteks toleransi, buat kita artinya memang banyak sekali contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita pikirkan mengenai contoh itu, wah, luar biasa. Hatta konteks yang seperti ini. Nah, kita dibantu oleh Rasulullah SAW, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Kita jangan menghadapi persoalan yang kayak gitu banget lah. Karena ketika kita diberikan persoalan seperti itu, maka pasti kita tidak bisa. Dengan keimanan yang lemah kita nggak bisa. Itulah sebabnya kita diajari doa dalam surat Al-Baqarah itu ya. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang ke berapa nih? 286 doa ini sebetulnya ya. Doa. Apa doanya? Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa harus dibaca terus. Karena dalam sebuah konsekuensi daripada sebuah loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh jadi kita dihadapkan sesuatu perjalanan kehidupan harus menempuh seperti itu, tapi kita nggak sanggup. Karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah yang ringan-ringan aja deh, jangan yang berat-berat, nggak sanggup. Umat yang model kita punya, orang seperti kita. Artinya apa sih? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami ketika saya itu lupa ya, dan salah. Lupa dan salah. Manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Kita lupa, kita melakukan kesalahan. Kita doa, ya Allah, jangan engkau menyiksa kami, menghukum kami karena kelupaan dan kesalahan. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah kamu berikan kami beban seperti beban yang Engkau berikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Apa beban umat-umat yang terdahulu? Satu saat Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari itu umurnya panjang sekali sehingga dia termasuk generasi yang hidup di 5 zaman. Di zaman Khalifah, di zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan dia ikut berperang bersama Sultan Muhammad untuk membebaskan Konstantinopel, meskipun ketika itu belum masuk. Karena itu dia kuburannya ada di depan Konstantinopel. Kuburannya ada di situ. Syahid ya, ketika dia berperang dalam membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari. Satu ketika dia datang menemui Rasulullah. Dia sudah ikut berperang bersama, kalau nggak salah 15 kali. Berjuang bersama Rasulullah, loyal terhadap perintah Rasulullah. Kemana saja Rasulullah perintahkan berperang, dia ikut. 15 kali. 15 kali berapa kali? Udah banyak. Suatu ketika dia pengen santai. Dia pengen, ya kalau ada nanti ikut pengajiannya, cuti dulu lah.
kalau ada nanti suruh berjuang bersama Rasulullah yang nggak diundang, datang kepada Rasulullah. Rasulullah, saya ini kan udah nyebut-nyebut lah jasa-jasa dia disebutin. Ya Rasulullah, saya udah melakukan ini bersama engkau, sudah melakukan ini bersama engkau. Udah banyak yang saya udah lakukan oleh Rasulullah. Nah sekarang saya mau cuti dulu dah, nggak ikut ngaji dulu, nggak ikut taklim, nggak ikut berperang. Kata Rasulullah, mau kemana? Saya mau ngurusin kebun, ya, kebun orang tua saya, luas, saya mau berkebun. Turun ayat. Apa ayatnya? Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Turun ayat itu. Jadi turunnya ayat wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah itu turunnya ketika dalam kasus Abu Ayyub Al-Ansari minta izin kepada Rasulullah untuk tidak berzina. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebelum itu, dikatakan tidak engkau ketahui bahwa umat-umat terdahulu ketika dia mempertahankan akidahnya, ketika dia membangun loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi apa yang didapat? Wahai Abu Ayyub, umat terdahulu, penguasa itu menangkap dia, kemudian dikubur berdiri, bukan dikubur tidur, masih hidup ini ceritanya, dikubur berdiri sehingga tinggal setelah kepalanya gini, berdiri tinggal kepala. Maka penguasa itu mengambil gergaji, kepalanya dibelah. Seperti itu kata Rasulullah, seperti itu ujiannya didapat oleh umat terdahulu dari penguasa ketika mereka mempertahankan tauhid mereka. Jadi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat terdahulu dalam konteks memperjuangkan agama itu luar biasa. Kita tahu bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Berapa lama dia di dalam gua? 309 tahun. 309 tahun itu, ya kalau hitungan umur manusia sekarang berarti berapa rezim itu? 309 tahun. Kalau satu rezim itu berapa periode, Ustaz? Satu rezim itu berapa periode? 10 tahun. Iya, 10 tahun ya. Indonesia 10 tahun masukin ke penjara, masuk ke gua, ngumpet. 309 tahun berarti 10 rezim berganti sampai mata uang itu berganti, keluar bawa duitnya belanja, kata orang uang apa ini, luar biasa. Karena itu doa ini ya dikatakan Rabbana la tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, gitu ya. Ya Allah, jangan Engkau memberikan beban dalam kehidupan kami yang beban itu sama dengan beban yang Engkau berikan kepada umat-umat terdahulu. Beban yang Engkau berikan kepada Ibrahim alaihissalam, beban yang Engkau berikan kepada Siti Asia, istrinya Fir'aun. Si Fir'aun menghabisi umurnya di penggorengan besar, digoreng kayak pecel lele. Fir'aun, istrinya dicemplungin ke penggorengan besar kayak pecel lele. Siti Asia. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sahabiah, siapa namanya itu ya,
keluarga, bagaimana ya, ketika di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebuah keluarga yang ketika didapati oleh kaum Quraisy itu adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu keluarga. Yang satu ibunya itu ditombak pas persis mengenai kemaluan, tembus sampai meninggal. Keluarga Ammar bin Yasir. Lalu kemudian Ammar itu diikat di hadapannya, dia menyaksikan ibunya. Lalu kemudian bapaknya Yasir itu adalah dipancung kepalanya. Itu adalah sebuah konsekuensi di dalam mempertahankan tauhid di hadapan penguasa zalim. Buat kita sesuatu yang sangat berat. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jika Engkau memberikan beban ke dalam kami, jangan beban yang kami tidak sanggup. Rabbana wala tahmil alaina wala tahmil Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan beban dalam kehidupan kami yang beban itu kami tidak sanggup untuk memikul. Meskipun di awal ayat ini itu dalam surat Al-Baqarah dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan beban kepada setiap kaum itu kecuali dalam kesanggupannya. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita doa ini. Rabbana wala tahmil alaina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan kami beban yang beban itu kami tidak sanggup untuk memikul. Maafkanlah kami, Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, tolonglah kami dari kaum kafir. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jagalah kami, pelihara kami, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana persoalan kemaksiatan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai kaum muslimin yang di sini menceritakan bagaimana tadi membahas tentang bagaimana perlakuan, bagaimana sebuah kezaliman terjadi di hadapan kita, di hadapan kaum muslimin di belahan bumi sana. Atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu mencontohkan sebuah peristiwa-peristiwa kezaliman terhadap umat-umat terdahulu. Maka disinilah pentingnya dakwah. Disinilah pentingnya saling menasehati, saling mengingatkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu melaknat kaum yang melihat sebuah kemungkaran tetapi tidak diperbaiki. Setiap keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah kita, hal-hal yang kecil misalnya, ada narkoba, begitu. Ada perilaku-perilaku LGBT, begitu. Ada penyimpangan, maka itu harus tanggung jawab itu adalah harus datang dari kita masyarakat yang mengetahui.
harus ada kepedulian. Karena yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Bani Israel itu karena enggak pedulinya. Karena ketidakpedulian. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw ma kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Disebabkan karena apa? Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batas. Kedurhakaan kaum Bani Israel itu luar biasa, sampai nabi-nabi mereka itu dibunuh. Masyarakat yang tidak berdosa dibunuh. Nah, apa bentuk laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Dalam ayat selanjutnya, kanu la yatahauna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alu. Mereka diam terhadap kemaksiatan. Mereka diam tidak melarang orang yang melakukan kemaksiatan, keburukan, kezaliman. Diam aja. Padahal mereka tahu. Maka diamnya itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Ya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks yang paling sederhana dalam kehidupan kita, skup yang paling terkecil dalam kehidupan kita itu adalah tentu dimulai daripada keluarga kita, ya. Keluarga. Kita semua ini adalah melindungi, memagari keluarga kita. Maka ketika satu keluarga itu ngumpul jadi satu, menjadi benar semua. Karena kenapa? Solusi terkecil, solusi yang paling sederhana dari setiap keburukan-keburukan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu adalah perbaikannya dimulai dari keluarga. Ketika kita semua itu memahami ini, dan menjadikan anak, cucu kita pagari dengan keimanan, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa dalam kehidupannya kelak kita tidak akan mendapati keburukan-keburukan dalam kehidupan mereka. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadzal astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, jazakumullah khairan. Ustaz akan terhadir pada pagi hari ini yaitu membahas al-wala dan al-bara saja. Yang mana definisinya al-wala itu adalah loyalitas, cinta, kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman serta tidak mengikuti jejak keislamannya. Sedangkan al-bara itu adalah sifat menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh yang telah diberikan oleh guru kita kepada Nabi Ibrahim. Boleh sedikit saja tentang al-bara saja. Ada satu kisah tentang tukang sisirnya Fir'aun saja. Itu adalah Siti Masitoh. Itu tentang yang dibakar di kuali yang begitu panas, tentang mempertahankan keimanan saja. Memang contoh awal itu adalah kata yang sederhana tapi susah banget mewujudkannya saja. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan sifat awal dan bawah itu. Hadirin ada mungkin ada pertanyaan? Oh nggak ada, yang jelas ya. Mudah-mudahan akan menjadi catatan yang baik buat kita semua dan kita bisa mewujudkan
sifat al-wala dan baru ini dan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dari kehidupan keluarga kita, diri sendiri kita ya. Mari kita baca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.